Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kelompok 4 dan teman-teman yang menyaksikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi di DT ini, yaitu mengenai hukum rokok bagi kader LDF begitu ya. Mungkin bisa langsung ke materi aja, bisa materi langsung next slide. Baik, jadi di pendahuluan itu, pertama tembakau itu adalah merupakan bahan baku rokok yang telah dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-10 Hijriah yang dibawa oleh para pedagang Spanyol. Nah, semenjak itulah kaum muslimin mulai mengenal rokok. Sebagian kalangan berpendapat bahwa hukum rokok itu boleh begitu ya. Baik, di selanjutnya ada sebuah ayat-ayat yang akan dibahas mengenai plus dan minus dari rokok. Yang pertama ada ayat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 mengatakan bahwa dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untukmu. Jadi bisa dibikin conclusion bahwa apapun yang ada di bumi itu milik kita gitu ya, rokok dan lain-lain. Dan di situ mungkin teman-teman berpikir kayak misalnya hal aneh seperti yang memabukkan kayak ganja dan lain-lain yang memang nggak boleh gitu kan. Terus dilanjutkan oleh ada sanggahan juga di Quran Surat An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, jadi balik lagi ya, karena kan Allah menciptakan manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna gitu ya. Karena perbedaan kita dengan binatang itu karena kita memilih akal untuk berpikir gitu kan. Kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk kan begitu. Tujuan dibikinnya akal oleh Allah gitu. Selanjutnya dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pengertian dari rokok menurut Kosovo pada bukunya tahun 2003, rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus, sejenis turutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan sejenisnya. Sedangkan menurut Aditama, asap rokok mengandung sekitar 4.000 bahan kimia, 43 diantaranya bersifat karsinogen. Kemudian pengaruh asap rokok dapat mengakibatkan infeksi pada paru-paru, telinga, serta kanker paru. Selanjutnya, ada dua tipe dari aktivitas merokok, yaitu yang pertama ada perokok yang menghisap rokok secara langsung yang disebutkan perokok aktif. Kemudian yang kedua adalah mereka yang tidak secara langsung menghisap rokok, namun turut menghisap asap rokok tersebut yang dinamakan dengan perokok pasif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan oleh rekan saya. Oke, jadi ada beberapa dasar yang bisa membentuk seseorang untuk berperilaku merokok, yaitu yang pertama ada niat atau behavior intention seseorang untuk merokok, dan niat ini dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Jadi kalau seseorang sudah niat untuk merokok, ya bisa saja orang itu untuk mulai merokok. Dan yang kedua, dukungan sosial masyarakat sekitar atau social support yang mendorong seseorang untuk merokok. Lalu yang ketiga, informasi atau accessibility of information, yaitu kurangnya informasi karena ketidaktahuan seseorang tentang bahaya merokok yang menyebabkan dia itu merokok. Dan yang keempat, otonomi pribadi atau personal autonomy dapat mengambil tindakan keputusan untuk merokok atau tidak merokok. Dan yang kelima, situasi atau action situation, yaitu situasi yang memberi kemungkinan seseorang untuk merokok. Bisa di next. Oke. Selanjutnya, hukum rokok dalam Islam menurut pandangan Ustadz Abdul Somad. Seperti yang kita ketahui, Ustadz Abdul Somad atau UAS menjelaskan bahwa mufti atau orang-orang yang menguasai ilmu
mazhabul fikih di Mesir dan Arab Saudi kebanyakan mengharamkan kegiatan merokok. Sementara di tanah air, Majelis Ulama Indonesia yang bertindak sebagai pembuat fatwa cenderung melonggarkan hukumnya. Kata Ustadz Abdul Somad ketika beliau kuliah di Mesir, muftinya mengeluarkan fatwa rokok itu haram. Mufti di Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz menuliskan bahwa rokok itu haram. Fatwa Muhammadiyah rokok haram. Fatwa MUI rokok hanya haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, laki-laki yang sakit, dan anak-anak. Kalau yang sehat dimakruhkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Pendapat ulama mazhab mengenai hukum rokok. Ulama Syafi'iyah seperti Ibnu A'lan dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin dan Al-Adhkar serta buku beliau lainnya menjelaskan akan haramnya rokok. Begitu pula ulama Syafi'iyah yang mengharamkannya adalah Syekh Abdurrahim Al-Ghazi, Ibrahim bin Jam'an serta ulama Syafi'iyah lainnya mengharamkan rokok. Qalyubi 9 Hijriah, ia berkata dalam kitab Syekh Syiah Qalyubi ala Syar Al-Mahalli jilid 1 halaman 69, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, para syekh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya. Next. Kemudian selanjutnya ulama mazhab lainnya dari Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambali pun mengharamkannya. Artinya, para ulama mazhab menyatakan rokok itu haram. Hal ini dibahas dalam kitab Hukmu Ad-Din fil Lihya wa Takrih, Hukum Islam dalam masalah jenggot dan rokok, yang disusun oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi, Hafizullah, terbitan Al-Maktabah Al-Islamiyah, halaman 42 sampai 44. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Untuk Ferdi dipersilakan. Baik, sebelumnya mohon maaf ini sinyal saya lagi terkendala. Untuk selanjutnya yaitu fatwa rokok menurut Muhammadiyah. Jadi fatwa tentang hukum rokok di Muhammadiyah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui keputusan nomor 6 SM/MT/3/2010. Dalam putusan tersebut, Muhammadiyah dengan tegas memberikan status haram terhadap hukum rokok. Setidaknya terdapat 6 alasan. Baik, saya follow up lagi ya, supaya mempersingkat waktu. Jadi 1 itu rokok itu termasuk kategori perbuatan khaba'its, atau yaitu perbuatan keburukan yang bisa menimbulkan dampak negatif. Kedua, perbuatan merokok itu mengandung unsur menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan. Selanjutnya, perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok, sebab rokok adalah zat adiktif yang berbahaya. Selanjutnya, rokok diakui sebagai zat adiktif yang mengandung unsur racun yang membahayakan. Rokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok atau perokok pasif ya. Yang terakhir, merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah, yaitu 1. Perlindungan agama,
perlindungan jiwa raga, perlindungan akal, perlindungan keluarga, dan perlindungan harta. Next. Kesimpulan, fatwa atau pendapat ulama di zaman sekarang memang berbeda-beda, tetapi bisa memilih fatwa mana yang kita yakini, karena perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar di kalangan ulama, termasuk fatwa-fatwa tentang merokok. Fatwa-fatwa yang telah dijelaskan di atas tidak ada yang salah. Kita boleh mengikuti pendapat Ustadz Somad, NU, dan MU, sehingga hukum merokok itu tergantung dari fatwa mana yang kita yakini dan ikuti. Tetapi yang pasti menjauhi rokok lebih baik daripada merokok, karena manfaat dari tidak merokok lebih banyak daripada merokok. Tubuh kita menjadi lebih sehat, tidak mengganggu orang dengan asap rokok, dan kita mendapatkan pahala dari meninggalkan rokok. Baik, mungkin saya tutup saja ya sekalian kesimpulan. Terima kasih Mas Kevin. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari presentasi kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.